Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Selviani dari kelas 11 AKL 2, nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persamaan dan perbedaan dari Microsoft Excel dan Spreadsheet. Microsoft Excel adalah software pengolahan data yang berbentuk angka yang dibuat dari Microsoft. Sedangkan Spreadsheet adalah aplikasi yang serupa dengan Microsoft Excel tetapi dibuat oleh Google. Perbedaan dari Microsoft Excel dan Spreadsheet adalah yang pertama harga, kedua fitur kolaborasi, ketiga rumus, fungsi, dan formatting, keempat template, kelima fitur komentar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Selviani dari kelas 11 AKL 2, nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Google Drive. Google Drive adalah media penyimpanan online berbasis cloud yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi Google. Fungsi dari Google Drive adalah pertama, untuk menyimpan file. Kita dapat menyimpan file dalam bentuk dokumen, gambar, atau bentuk apapun. Yang kedua, berbagi file. Kita dapat berbagi file tanpa harus melakukan konfigurasi yang rumit. Ketiga, kita dapat mengedit file tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu. Keempat, kita dapat melakukan backup data, baik itu dari komputer ataupun dari perangkat lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Selviani dari kelas 11 AKL 2, nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi. Pengertian dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Siklus akuntansi terdiri dari antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen asli yang menjadi alat untuk merekam semua transaksi yang terjadi. Yang kedua adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal akuntansi permanen yang pertama kali setelah bukti transaksi. Yang ketiga adalah buku besar. Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan dari semua jurnal akuntansi. Yang keempat adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah bagian dari laporan keuangan entitas yang dihasilkan pada periode akuntansi. Yang kelima adalah jurnal penyesuaian. Jurnal ini adalah salah satu jurnal yang sangat bermanfaat untuk catatan saldo pada akun buku besar di periode akhir. Yang keenam adalah laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah laporan keuangan yang akan disusun di akhir pembukuan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Selviani dari kelas 11 AKL 2, nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi. Pengertian dari akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses menganalisis data, mencatat transaksi, dan menyajikan data yang berhubungan dengan laporan keuangan. Hal yang paling penting dari akuntansi adalah laporan keuangan. Urutan-urutan dalam membuat laporan keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, laporan operasional atau LO. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Yang keempat, neraca.
Yang kelima, laporan arus kas. Keenam, CALK atau catatan atas laporan keuangan. Jenis-jenis profesi akuntansi: yang pertama, akuntansi publik; yang kedua, akuntansi pajak; yang ketiga, kantor jasa akuntansi; yang keempat, akuntansi perusahaan; yang kelima, akuntansi pemerintah, dan lain-lain. Tujuan kualitatif akuntansi: yang pertama adalah relevan. Biasanya relevan informasi digunakan dengan maksud kegunaannya. Yang kedua, dapat dimengerti. Informasi harus dapat dimengerti oleh para pemakainya sehingga dapat memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, daya uji. Untuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus lulus dari uji kebenaran. Yang keempat, netral. Informasi digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama. Yang kelima, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan secara tepat waktu agar tidak menunda dalam pembuatan laporan keuangan. Yang keenam, daya saing. Laporan lebih dapat bermanfaat jika disajikan secara komparatif. Yang ketujuh, lengkap. Informasi harus disajikan secara detail sehingga dapat memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Pihak yang membutuhkan informasi akuntansi adalah yang pertama, pihak internal, terdiri dari pemilik perusahaan atau pemegang saham, karyawan atau pegawai, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah pihak eksternal yang terdiri dari kreditur, investor, calon investor, pemerintah, masyarakat, pemasok, dan pelanggan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.